Ya semuanya, selamat datang di channel gua, di channel Koh Okta. Kenalin dulu nama gua Octavianus Brian, biasa dipanggil Brian, dipanggil Okta juga bisa, terserah mau panggil apa aja gitu ya. Jadi di video kali ini gue mau membahas tentang hasil Piala Menpora kemarin di mana Arema FC di grup A itu dikalahkan oleh PSIS Semarang dengan skor 2-3 dan hasil itu memastikan Arema tidak bisa lolos ke babak berikutnya gitu ya. Tidak bisa lolos grup lah. Sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu kalau gue sebenarnya adalah fans dari Arema gitu, tapi bukan Arema FC yang sekarang main, bukan Arema Kronus, bukan Arema ISL, bukan Arema IPL, tapi Arema Indonesia, Arema di tahun 2010 di mana tim itu masih diperkuat duo Singapura, terus ada Roman Camelo sama Esteban Guilen, Dendi juga udah ada di situ ya. Tapi karena memang jiwa gue tetap meronta-ronta seperti singa gitu ya, jadi gue tetap mendukung Arema karena masih ada beberapa pemain di tahun 2010 yang main di Arema FC. Contohnya si Dendi, terus lagi Alfarizi juga kalau nggak salah masih main kan. Oke, jadi langsung aja ke inti dari video ini. Gue mau membahas dulu tentang kekalahan Arema. Sebenarnya kenapa Arema bisa kalah dan gak lolos bahkan jadi juru kunci grup. Padahal banyak orang yang bilang kalau Arema ini sebenarnya rajanya turnamen pramusim gitu ya. Karena setiap turnamen pramusim itu kayak Piala Presiden itu dia kebanyakan bisa masuk semifinal, runner up ataupun jadi juara bahkan. Yang pertama kita lihat dulu dari segi formasinya dulu ya, formasinya dulu. Oke, formasinya itu adalah formasi 4-3-3 ya. Utam Rusdiana jadi penjaga gawang utama, Bagas Adi, Ikhwan, Rizky Dwi, Didik, Dave, Bruno Smith, Denny Santoso, Dedik dan juga Feby Eka. Terus kita lihat line up dari lawannya yaitu PSIS Semarang. Penjaga gawang utama Jandi Eka Putra, Fredian, Safrudin, Wahyu Dewangga, Arhan, Eka Febri, Pasamba, Fandi Eko, Harinur dan juga Komarudin. Ini adalah lawannya ya. Jadi di sini sebenarnya di pertandingan ini ada kurang lebih 3 pemain dari Arema yang menurut gue mencolok, mainnya cukup mencolok, maksudnya cukup baik lah dibandingkan pemain-pemain yang lain. Yang pertama udah pasti si pencetak 2 gol, Dedik Setiawan. Terus Hanif juga sebenarnya main lumayan, sama Dendi Santoso ini menurut gue 3 yang satu lagi Feby Eka, itu 4 pemain yang menurut gue cukup bekerja keras di pertandingan kemarin gitu ya, walaupun hasilnya memang tidak memihak kepada Arema. Menurut gue faktor keletihan dan kebugaran itu menjadi faktor yang sangat-sangat berpengaruh terhadap permainan Arema kemarin gitu ya. Karena memang kita semua tahu gitu ya, break selama 1 tahun lebih gitu ya sepak bola Indonesia, pertandingan profesional gitu ya, break selama 1 tahun lebih itu pasti sangat berpengaruh terhadap kondisi para pemain gitu ya. Apalagi mereka langsung turnamen resmi, lawannya pun lawan-lawan yang memang main di Liga 1 nanti gitu ya. Lawan-lawan yang notabene udah profesional. Jadi menurut gua memang harus diakui itu gitu ya, mungkin memang persiapan dari Arema tidak sematang lawannya itu si PSIS Semarang yang sebenarnya ini cukup mengejutkan juga di mana dia bisa lolos ke babak berikutnya dari grup yang mungkin digadang-gadang sebelumnya itu yang bakal lolos itu Arema salah satunya gitu, dan siapa ditemenin pun itu masih kekuatannya masih sama rata, tapi ternyata hasil tidak mengatakan seperti itu gitu. PSIS lolos sebagai pemuncak klasemen. Oke, kita lihat dulu dari klasemennya. Klasemennya itu sebelum pertandingan ini PSIS Semarang berada di posisi pertama, gitu ya. Oh sorry, Barito Putra ya, Barito Putra baru menang. Barito Putra di posisi pertama, gitu ya, dengan poin 5. Terus PSIS Semarang poin 4, Persikabo poin 2, sama Arema poin 1. Jadi di sini Arema cukup menang. Selisih gol nggak berpengaruh karena di sini yang dilihat adalah head to head dari kedua tim yang memiliki poin sama. Jadi Arema cukup menang lawan PSIS Semarang. Selisih 1 pun Arema pasti lolos nemenin Barito Putra gitu. Tapi hasilnya ternyata imbang. Oke. Langsung aja kita ke pembahasan pertandingannya. Oke. Selain dari faktor stamina, menurut gua salah satu faktor yang berpengaruh juga adalah bagaimana kreativitas di lini tengah ini menurut gua kurang berjalan dengan baik. Kayak semua tuh cenderung terlihat monoton. Ini menurut gua ya. Gua kan cuman berusaha jadi sok-sokan ahli aja gitu loh. Jadi menurut gua di lini tengah ini kurang ada suatu penyeimbang dari lini depan ke lini belakang gitu, atau belakang ke lini depan. Dan menurut gua permainan Arema itu sporadis gitu, monoton. Jadi cuman belakang ke depan, dikasih terus. Kalaupun ada di tengah itu pun juga menurut gua cukup lambat buat masuk ke
area pertahanan lawan gitu, karena memang pergerakannya mungkin kurang berani. Kalau menurut gue sih istilah gue kurang berani gitu ya, karena mainnya itu lama gitu, jadi menurut gue kurang berani. Oke, sekarang kita masuk ke analisis nih, cie. Gue mau analisis golnya ya, gue mau analisis gol yang terjadi dari Arema sama PSS Semarang gitu ya. Yang pertama kita lihat dulu, pertama itu adalah keunggulan dari Arema dulu ya, dari golnya Dedik Setiawan. Oke, ini bola dikasih ke Bruno Smith. Bruno Smith kasih ngelihat Dendi lari, dia langsung kasih ke Dendi ke depan. Nah, Dendi lepas nih, Dendi lepas walaupun kontrolnya agak kejauhan. Nah, Dedik udah siap di kanan gitu ya. Langsung dikasih, untungnya dapat gitu ya. Nah, di sini sebenarnya nih kalau menurut gua ini murni kelihayan dari Dedik menurut gua. Karena dia bisa, nah di ruang yang sempit, terlepas dari kesalahan dari backnya si PSS Semarang ya. Menurut gua ini kelihayan juga dari Dedik memanfaatkan peluang nih. Nih dia peluangnya sempit banget dimanfaatin. Nah, walaupun memang ada kesalahan dari defender PSS Semarang dan akhirnya berbuah gol dari bola deflected gitu ya. Oke. Ini yang pertama nih. Ini menurut gua cukup seneng ya waktu Dedik gol mencetak gol ini, gue cukup seneng gitu ya. Nah, ini gol kedua ya yang diciptakan PSS Semarang. Nah, ini kemelut. Nah, ini adalah kalau menurut gua selain bolanya memang susah nih, bolanya memang susah, terus depannya juga waduh numpuk banget gitu ya. Nah, pertama penyelamatan dari si Utam Rusdiana yang tidak sempurna nih. Terus dimanfaatin. Nah, ini dia nih. Ini back Arema menurut gua nih ini banyak banget loh ini sebenarnya. Tuh ada pemain Arema banyak banget. 1 2 3 4 5 6 7. 7 pemain, 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 pemain dari Arema di kotak penalti, tapi 4 yang deket pencetak gol, tapi rata-rata cuma ngeliatin doang nih. Nah, akhirnya masuk bolanya gitu. Dia cuma ngeliatin. Nah, cuma ada satu yang berusaha ngawal, tapi itu yang lain cuma ngeliatin. Nah, ini adalah gol dari Pratama Arhan. Nah, ini gol cantik banget, sumpah pemain muda luar biasa banget. Ini persis kayak golnya Rizky Pora ya kemarin. Ini cantik banget murni ya. Ini gol diragukan lagi. Selain itu memang apa ya? Ini jarak-jarak yang sebenarnya sempit, susah sebenarnya. Cuman kalau misalnya memang gimana ya? Kalau misalnya memang lihai gitu menempatkan bolanya itu bener gitu, tekniknya bener, waduh bisa jadi cantik kayak gini. Ini penalti ke gol keempat di pertandingan ini, gol kedua buat Arema, penalti dari Dedik Setiawan, dan menurut gua penalti itu penalti yang sah gitu ya. Karena memang keras banget dilanggarnya, dan ini gua apa ya? Setelah gue cuman pengen ada sedikit pembelaan lah sebagai fans Arema gitu ya. Sebenarnya ada satu peluang kalau nggak salah itu didapat sama Ridwan Talonela gitu ya di babak kedua. Itu di depan kotak penalti tapi dia dijatuhin bukan di depan kotak, di dalam kotak penalti, sorry. Terus dia dijatuhin. Itu sebenarnya menurut gua itu murni foul ya, menurut gua nih, menurut gua, tapi kan gua bukan siapa-siapa gitu ya. Gue cuman apa ya banyak ngomong aja gitu lah ya, banyak cincong aja. Cuman kalau menurut gue itu sih sebenarnya murni penalti gitu ya buat Arema lagi gitu. Karena keras sih menurut gue, dan ini penalti dari Dedik juga tenang banget, ini semua beban di pundak dia. Tapi dia bisa menyelesaikan kedewasaannya juga, pengalamannya juga. Akhirnya bisa dikonversi karena menjadi sebuah gol penyeimbang untuk Arema. Skor 2-2 gitu ya. Nah, di pertandingan ini gue teriak, sumpah ini gol Dedik, gue teriak, penalti ini gue teriak ya. Karena gue berharap satu gol lagi, ayo bisa lah, satu gol lagi, bisa, ayo kita lolos gitu kan. Gue tetap fokus sama pertandingan gitu ya. Ini jujur ya, waktu dimasukinnya Ridwan Talonela, aduh sorry gue lupa namanya, bentar. Oke, Ridwan Tawenela ya, sorry Bang Ridwan ya. Waktu dimasukinnya si abang Ridwan Tawenela ini, menurut gua peluang Arema itu makin banyak nih. Peluang Arema makin banyak, terutama dari kakinya si Babang Ridwan ini ya. Terhitung kalau nggak salah 2 atau 3 dia dapat peluang, cukup matang, cuma memang tidak bisa dikonversikan jadi gol gitu ya. Terlepas sama satu pelanggaran yang tadi gue udah ceritain. Oke, masuk ke gol ketiga nih. Gol ketiga nih, ini menurut gua kalau gol ketiga ini murni ya kelengahan dari back-backnya Arema menurut gua nih, gol ketiga dari PSS Semarang. Karena ini pendapat gua aja ya, mungkin memang semua pemain udah letih juga menit-menit segitu, dan pikiran dari para pemain Arema tuh mungkin hanya ingin mencetak gol.
bisa mencetak gol buat memastikan tiket aman ke lolos ke babak berikutnya gitu ya. Akhirnya memang jadinya nih, coba kita analisis dulu ya, proses terjadi gol. Nah ini dia nih. Di proses terjadi gol ini, di mana pemain PSIS Semarang berusaha mengumpan atau memberikan bola ke tengah gitu ya. Dua pemain ini mengawal satu pemain yang sama sebenarnya, sedangkan satu pemain itu bebas lari ke depan. Ini menurut gue satu satu kesalahan juga sih sebenarnya dari para pemain Arema itu, sampai akhirnya membuka ruang kosong. Nah ini juga nih ada satu pemain yang akhirnya telat untuk bola, mungkin dia ngeliat pemain PSIS Semarang lari dari belakang gitu ya, kasih bola gitu. Nah fokusnya pun juga ke pemberi bola, bukan ke penerima bola nih, defendernya Arema, pemain Arema gitu ya. Akhirnya apa, ada ruang kosong dimanfaatin, jeber, gol ketiga, end game. Ini menurut gue gol yang kill the game kalau istilah para pandit gitu ya, kill the game. Akhirnya PSIS Semarang memastikan lolos. Arema yang kadang-kadang menjadi rajanya turnamen pramusim dan diperkirakan juga mungkin bisa melangkah jauh di turnamen kali ini, tapi ternyata harus terhenti di babak grup. Ada perasaan kecewa juga dari gua gitu. Bukan karena ya hasil, juga ada perasaan kecewa karena hasil, tapi terlebih dari permainannya. Menurut gua kadang selalu berandai-andai membandingkan permainan Arema sekarang dengan permainan Arema dulu gitu ya. Ya sebenarnya kalau menurut gua pribadi, Arema terkuat itu ada di Arema Kronus itu, dari kesusunan pemain, walaupun di kala itu mungkin tidak bisa menjuarai liga gitu ya. Tapi menurut gue yang paling mengenang di hati gue adalah Arema Indonesia. Gue kadang selalu berpikir kapan Arema sekarang itu bisa kembali menjadi Arema yang dulu gitu loh. Bisa berkaca atau bisa berbicara di Asia gitu. Ya walaupun memang di Asia nggak terlalu berbicara banyak, tapi seenggaknya tuh setiap nonton Arema gue tuh selalu merasa puas gitu. Apapun hasilnya gue selalu merasa puas, gue selalu merasa senang, gue selalu merasa bangga sebagai seorang Aremania yang tinggal di Tangerang gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya, gue tetap hargai loyalitas tanpa batas buat Arema, mau gimana pun jadinya nanti gitu ya. Semoga Arema tetap menjadi satu gitu ya, tidak usah pecah-pecah lagi gitu, biar fokus buat pengembangan satu tim aja. Dan semoga untuk liga bisa jauh lebih matang lagi, semua dikoreksi dari pemain, pelatih juga semoga bisa dikoreksi lebih baik lagi, stamina ditingkatkan bagi para pemain, dari segi taktik juga, karena menurut gua perjalanan Arema di Piala Menpora ini gol-golnya itu tidak istimewa. Menurut gua tidak ada yang istimewa. Yang pertama golnya Dendi itu menurut gua walaupun itu gol hoki ya, menurut gua itu gol hoki. Terus golnya Dedik juga tadi kan deflected gitu. Jadi menurut gue dari segi taktik ini harus bener-bener dibenerin lah pokoknya gitu ya. Lini tengah ini harus bisa dimanfaati, dimaksimalkan dengan baik gitu ya. Terus kemampuan individu, shooting itu juga menurut gue kualitas yang berbicara sih sebenarnya sih. Kayak gue selalu ngebandingin sama Esteban Guilen itu. Aduh, tuh orang gacor banget waktu di Arema ya. Gila, itu gelandang yang luar biasa gitu. Pemain luar atau pemain asing yang menurut gue sangat berkontribusi buat juaranya Arema tahun 2010 itu adalah dia, 2010 atau 2009 ya. Gue lupa dah pokoknya, ditonton segitulah. Tapi sekarang pemain asing adanya Bruno Smith, dan menurut gue kualitasnya jauh di bawah mereka semua, di bawah Roman Camelo maksud gue. Di bawah Roman Camelo, di bawah Esteban, di bawah Noah Alamsyah. Ya kalau gelandang kita bandinginnya sama Esteban sama Roman Camelo, menurut gue masih di bawah mereka gitu. Ya semoga bisa segera berbenah buat Liga. Gue berharap yang terbaik buat Arema FC di kompetisi Liga 1 nanti. Pokoknya oke, kita Aremania selalu mendukungmu. Oke, Aremania selalu mendukungmu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu jiwa.